Hai semuanya, kami dari kelompok 3 Ilmu Administrasi, kelas A Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Nah, dalam video kali ini, kami akan memaparkan hasil dari tugas KKNI project yang berjudul Koordinasi Pemerintah dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, sebelum masuk pada pemaparan, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Cintia Nadeak, dengan NIM 72131444010. Yang kedua ada Krisya Damayanti Siburian dengan NIM 72133444019. Yang ketiga ada Daud Dwi Pandu Syahaan dengan NIM 72133444006. Dan juga ada Desi Tika Lestari dengan NIM 72133444009. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Hal yang paling mendasar dan umum dijumpai yakni pemerintah memiliki kebijakan melayani seluruh warga masyarakat dengan segala kebutuhannya, termasuk pelayanan urusan administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 6, bahwa penyelenggara adalah pemerintah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Kota Palu yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Palu, pada tahun 2016, jumlah penduduk sebanyak 374.020 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Palu pada akhir tahun 2016 tercatat 947 jiwa per kilometer kuadrat dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26.240 jiwa. Oleh sebab itulah, koordinasi organisasi perangkat daerah sangat penting dalam pendekatan penduduk rentan di Kota Palu, terutama pada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang semakin lama jumlahnya semakin meningkat. Penelitian yang penulis soroti adalah mengenai koordinasi pemerintah dalam mewujudkan tata tertib administrasi penduduk rentan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya, rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada permasalahan yang diidentifikasi, antara lain yang pertama, bagaimana koordinasi pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi penduduk rentan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan organisasi perangkat daerah dalam mengatasi hambatan yang ada. Nah, dari rumusan masalah ini, kita masuk pada bagian kedua, yaitu bagian pembahasan. Secara administratif, Kota Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang mewajibkan warganya tertib administrasi dan selalu mencatatkan peristiwa penting dalam pencatatan sipil. Koordinasi pemerintahan dalam mewujudkan tertib administrasi penduduk rentan di Kota Palu. Penulis menggunakan indikator menurut pendapat Hasibuan bahwa dalam mewujudkan suatu koordinasi dibutuhkan beberapa faktor. Faktor dalam mewujudkan suatu koordinasi. A. Kesatuan tindakan. Pada hakikatnya, koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya, agar anggota
atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi, komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. C. Pembagian kerja. Pada prinsipnya, suatu organisasi terbentuk untuk mewujudkan tujuan bersama. Dengan demikian, untuk mencapainya tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan harus berkelompok yang bekerja sama dan berkolaborasi dalam pencapaiannya. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja, division of labor. Prinsip pembagian kerja dimaksudkan agar organisasi dalam pencapaian tujuannya harus melakukan pembagian kerja, yaitu uraian atau rincian tugas dan pekerjaan bagi setiap individu dalam organisasi dan bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya secara terbatas. D. Disiplin. Organisasi yang baik dan kompleks harus memiliki anggota yang disiplin dalam bekerja, agar segala ketentuan yang direncanakan berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan daripada bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan disiplin. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan. Yang pertama, melakukan rapat koordinasi untuk pembagian tugas. Upaya untuk mengatasi adanya ego sektoral antar instansi yang terjadi adalah mengadakan rapat koordinasi untuk pembagian tugas masing-masing instansi yang memiliki kepentingan dalam pendataan penduduk rentan tersebut. Yang kedua, sewa bangunan untuk digunakan. Pendataan penduduk rentan panti sosial belum ada di Kota Palu, sehingga perlu dilakukan penganggaran penyewaan gedung untuk dipergunakan selama proses pendataan orang terlantar tersebut, agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, sehingga memperoleh hasil data yang akurat dan valid tentang jumlahnya. Yang ketiga, melibatkan wartawan untuk sosialisasi. Sosialisasi pendataan penduduk rentan dilakukan dengan cara memanfaatkan media, baik cetak maupun elektronik, seperti koran, baliho, spanduk, televisi, radio, dan media sosial tentang pentingnya pendataan penduduk. Nah, yang terakhir ada penutup. Kesimpulan dari materi kami, yang pertama, poin pertama, koordinasi yang dilakukan instansi terkait dalam pendataan penduduk rentan di Kota Palu sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Poin yang kedua, masih adanya ego sektoral antar instansi menimbulkan hambatan dalam koordinasi yang dilakukan dalam pendataan. Belum adanya sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor susahnya untuk mengumpulkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Sosialisasi juga belum maksimal dilakukan, sehingga apabila akan dirazia untuk dikumpulkan mereka cenderung melarikan diri dan bersembunyi. Poin yang ketiga, organisasi perangkat daerah dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah melakukan upaya mengatasi masalah yang menjadi hambatan dengan mengadakan rapat koordinasi agar pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Sekianlah dari video tugas kelompok 3 ilmu administrasi. Kami ucapkan terima kasih.